Ya kemarin Senin kemarin kita baca putusan ada 5 penyelenggara pemilu yang kita berhentikan tetap. Kita sudah menerima kurang lebih 520 pengaduan terhadap penyelenggaraan pada pemilu di tahun 2024. Nah, jadi DKPP itu apa sebenarnya, Pak? Ngapain dia? Ya, Muhammad Tio Aliansyah, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia. Halo Pak Tio. Ya, selamat pagi Mbak Vita. Terima kasih sudah mampir. Selamat datang di kantor kami. Salah, saya yang harus ngomong gitu. Makasih sudah mampir di Pro 3 Siniar loh, di tengah padatnya agenda sidang ya kan? Iya. Gitu. Emang kalau DKPP kerjanya sidang-sidang gitu Pak? Iya, sesuai dengan core business DKPP ya. Menerima pengaduan, kemudian memeriksa dan memutus sampai dengan memberikan putusan apakah sanksi ataukah rekomendasi. Oke. Sebentar Pak, jangan dijelasin lebih panjang dulu. Ini saya mau ini dulu. Kan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, berarti ada hubungannya sama pemilu. Betul. Ya kan? Kalau bicara soal pemilu tuh kayaknya masyarakat udah mulai akrab tuh ya sama Komisi Pemilihan Umum KPU ya kan. Belakangan juga mungkin udah mulai sering dengar tuh namanya Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Meskipun kadang-kadang orang juga masih bertanya-tanya sebenarnya Bawaslu itu ngapain gitu. Tapi begitu ditanya DKPP lebih bingung lagi Pak. DKPP itu apa lagi gitu. Nah, jadi DKPP itu apa sebenarnya Pak? Ngapain dia? DKPP ini kan terbentuknya amanat undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Kemudian ditegaskan lagi di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3 unsur. KPU, Bawaslu, dan DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan. Jadi KPU itu menyelenggarakan secara teknis semua tahapan pemilu, kemudian Bawaslu melakukan pengawasannya, dan DKPP dalam rangka untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang menjadi landasan dalam semua tahapan penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. Jadi memang fokusnya hanya di persoalan-persoalan tentang etika itu aja? Etika dan perilaku penyelenggara pemilu. Oke, nggak masuk ke ranah misalkan soal nih Pak kayaknya ada kecurangan nih suara dilakukan sama penyelenggara gitu, nggak masuk ke situ Pak? Jadi DKPP bisa menerima pengaduan terkait dengan semua hal terkait dengan penyelenggaraan maupun non tahapan. Jadi tahapan dan non tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, dan DKPP ini bersifat pasif, hanya menerima laporan pengaduan yang resmi dengan dengan administrasi yang lengkap ya. Dan itu diatur dalam peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara DKPP. Pengaduannya itu nggak bisa melalui WA, SMS ataupun melalui informasi media televisi, cetak maupun online. Jadi pengaduan yang resmi. Maka DKPP bersifat pasif. Tidak sama seperti Bawaslu. Kalau Bawaslu itu kan dapat info dari media, kemudian dari ada berita, WA, ada berita, nah itu atau viral di media sosial itu bisa itu bisa dilakukan penelusuran oleh Bawaslu sebagai informasi DKPP awal. Tunggu ada orang melaporkan dulu. Dan laporan itu pun nggak boleh asal-asal, laporannya itu harus memenuhi beberapa syarat unsur administrasi seperti identitas pengadu, teradu, pokok aduannya, kronologis, alat bukti dan saksi. Detail semuanya. Tapi DKPP ini berarti masih masuk ke dalam penyelenggara pemilu Pak? Iya, satu kesatuan fungsi penyelenggaraan dalam pemilu tadi. Masih satu kesatuan, tapi memang perannya yang beda ya Pak ya? Perannya untuk mengawasi si penyelenggara pemilu tadi. Bukan mengawasi. Jadi menerima pengaduan dari tim kampanye, pasangan calon, partai politik, masyarakat ataupun pemilih terhadap dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh semua jajaran penyelenggara pemilu. Semua jajaran berarti termasuk jajaran sekretariatnya. Gitu. Baik di kota, kabupaten, provinsi. Baik di tingkat pusat, di daerah, di provinsi, kabupaten, di kecamatan, PPS, termasuk KPPS. Gitu. DKPP itu ada dari tahun berapa sih? DKPP ini ada tadi ya, awal terbentuknya kan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu nomor 15 tahun 2011. Dan dibentuknya itu tahun 2012, tepatnya 12 Juni 2012. Jadi DKPP ini baru berumur 12 tahun.
Baru 12 tahun. Iya, baru 12 Selama tahun. 12 tahun itu kira-kira kalau tiap tahun gitu ya atau dalam perjalanannya itu nerima laporannya banyak ya gitu. Iya. Maksudnya begini, oh masyarakat mulai dari nggak tahu gitu ya, dikit-dikit lama-lama makin banyak atau misalnya kadang banyak, kadang sedikit gitu. Kayak orang jualan aja ya kadang laku banget. Iya. Jadi laporan ke DKPP itu semakin kesini semakin banyak. Seperti kita sekarang nih, sampai dengan bulan Oktober, di awal Oktober kemarin ya, kita sudah menerima kurang lebih 520 pengaduan terhadap penyelenggaraan pada pemilu di tahun 2024. Itu banyaknya laporan kita. Dan laporan semakin banyak laporan ke DKPP, ya kita berpikir positif bahwa lembaga DKPP ini dipercaya oleh publik yang ingin mendapatkan keadilan, yang ingin mendapatkan penyelenggara pemilu yang jujur, profesional dan berintegritas. Jadi dilaporkan ke DKPP. Kita malah berpikir positif ya. Laporan banyak ini berarti karena kita DKPP semakin dipercaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etika yang dilakukan penyelenggara pemilu. Artinya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas dan profesionalitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu semakin tinggi. Masyarakatnya makin kenal juga sama DKPP. Semakin kenal dengan DKPP. Iya. Pak, kalau 2024 ya sampai Oktober kemarin kan 500-an. Emang setiap tahun sekitar 500-an begitu terus? Dalam catatannya itu ini kan belum akhir tahun, belum selesai ya. Iya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya segituan juga? Kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga yang di bawahnya seingat saya. Di bawahnya ya. Itu naiknya biasanya kalau misalnya ini banyak nih tahun ini. Itu karena ada event tertentu atau ada musimnya gitu kayak mangga kan ada musimnya tuh berbuah banyak rambutan gitu. Kalau DKPP juga gitu ada musim-musimnya gitu nggak Pak? Jadi pemilu ini kan dilakukan sesuai dengan tahapannya. Biasanya laporan masuk paling banyak itu pada tahapan proses rekrutmen badan ad hoc. Pada pemilu kemarin proses rekrutmen badan ad hoc itu kan meliputi Panwascam, pengawas kelurahan desa, PPK dan PPS. Nah itu laporan banyak. Kita kalau penerimaan badan ad hoc itu pada akhir tahun 2022 ya, itu sekitar 160-an. Kemudian untuk di awal tahunnya rekrutmen tahun 2023 untuk badan ad hoc tadi itu mencapai 200-an laporan. Jadi faktornya adalah animo masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara ad hoc pada tingkat kecamatan maupun desa. Tapi kemudian terganjal dengan dugaan-dugaan. Ya, dugaan-dugaan maladministrasi, sistem seleksi yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan Bawaslu maupun peraturan KPU, tata cara rekrutmen badan ad hocnya. Atau ada juga badan ad hocnya yang diduga menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Anggota maupun pengurus partai politik. Kalau keluarga dari misalnya salah satu paslon gitu, ada juga Pak laporan? Laporan seperti itu juga ada, tetapi kan kita periksa apakah memang yang bersangkutan ini memenuhi syarat atau tidak. Gitu. Syaratnya itu kan tidak terlibat sebagai anggota maupun pengurus partai politik, bukan sebagai saudaranya pasangan calon ataupun ketua partai. Aturannya begitu ya Pak ya. Nah itu yang kita lakukan. Yang banyak pada tahapan proses rekrutmen badan ad hoc ya. Itu tahapan persiapan. Kemudian ada juga tahapan yang paling banyak ini pada saat pencalonan. Pencalonan baik itu untuk DPD maupun pencalonan untuk daftar caleg. Nah itu tahapan sebelumnya ada lagi verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Nah itu banyak juga laporan gitu. Jadi laporan itu sesuai dengan tahapan yang dilakukan oleh KPU. Mulai dari persiapan, pelaksanaan proses pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu, kemudian penyerahan dukungan calon perseorangan, kemudian penyerahan dukungan daftar nama caleg, sampai dan proses kampanye. Itu banyak juga kampanye. Berarti yang 500 tadi itu sisa dari pemilu kemarin tuh Pak? Iya, ada juga dari pemilu ataupun sebelum pada saat pemilu. Sebelum hari pencoblosan itu banyak juga. Jadi sebelum masa pencoblosan dan setelah masa pencoblosan itu banyak. Banyaknya sama. Laporannya sama gitu. Kalau pasca pencoblosan pasti terkait dengan hasil dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ya, terkait dengan hasil
kerja-kerja KPU maupun Bawaslu. Itu kan pemilu ya Pak. Ini kita mau pilkada juga masuk nggak? Pilkada juga masuk. Pilkada juga Ya, masuk. masuk juga. Pilkada ini sudah mulai masuk juga laporan-laporan terkait dengan dukungan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sudah mulai masuk juga. Jadi udah 1-2 sudah ada laporan juga soal itu. Itu langsung beriringan tuh Pak, berjalan penyelesaiannya. Ya, kita kan menerima laporan, kan prinsip kita di KPP itu menerima pengaduan itu yang memiliki prinsip murah, efektif, cepat dan tepat. Efektif, efisien. Kita memudahkan masyarakat, tim kampanye, partai politik ataupun pasangan calon untuk melaporkan ke DKPP. Kita beri kemudahan dengan cara apa? Boleh laporannya kita melalui email. Kita menerima melalui email, boleh juga melalui pos, dan kita juga memiliki aplikasi Si-Etik. Itu bisa diisi melalui aplikasi Si-Etik, di-download, diisi laporan. Itu semua kita perlakukan sama dengan diantar ataupun melalui email ataupun melalui pos. Tetap perlakuannya kita lakukan sama. Jadi kita beli nomor penerimaan, kemudian tahapannya kita lakukan verifikasi administrasi. Nah, proses verifikasi administrasi kalau memenuhi syarat kita naikkan verifikasi material. Nah, di sini banyak yang gugur. Laporan itu gugur. Gugurnya kenapa? Pada saat proses verifikasi administrasi ini ternyata ada beberapa syarat administrasi yang tidak bisa dilengkapi dalam waktu 5 hari kerja. Itu kita nyatakan gugur. Belum memenuhi syarat, kemudian statusnya menjadi gugur. Nah, pengadu boleh membuat laporan baru. Kemudian kalau memenuhi syarat verifikasi administrasi, kita lanjutkan verifikasi material. Nah, verifikasi materialnya ini yang kita cukup detail dan kajian yang cukup lama ya. Apakah ini memang penyelenggara pemilu yang dilaporkan, atau jangan-jangan yang dilaporkan sudah tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu, ataukah yang dilaporkan ini jangan-jangan sudah pernah diputus oleh DKPP, ataukah laporannya tidak ada sekali dugaan pelanggaran etik yang tidak ada kaitannya dengan etik ataupun perilaku penyelenggara pemilu. Itu kita lakukan penelitian dan kajian. Nah, kalau memenuhi syarat material baru kita lakukan sidang pemeriksaan. Jadi kalau syarat materialnya tadi misalkan memang pelanggarannya yang dilakukan itu berupa etik begitu ya Pak. Terus oleh penyelenggara pemilu yang masih pada saat kasus itu berjalan masih sebagai penyelenggara. Bukan pada saat kasus itu berjalan, tetapi pada saat dia dilaporkan. Oh, dia dilaporkan pada saat dia dilaporkan dia masih penyelenggara pemilu atau tidak gitu. Gitu. Karena kan ada juga laporan itu terhadap penyelenggara pemilu ternyata dia sudah tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu. Itu nggak bisa. Itu tidak bisa. Tetapi pada saat dilaporkan yang statusnya masih berstatus sebagai penyelenggara pemilu, kemudian kita lakukan sidang pemeriksaan itu yang bersangkutan tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu, itu tetap kita lakukan sidang pemeriksaan. Oke. Gitu. Berarti sebelum menuju ke sidang itu setelah verifikasi material berarti P21 lah Pak, baru naik persidangan gitu ya. Iya. Baru naik persidangan. Tapi memang benar sama nggak sih bayangan saya begitu Pak? Kayak misalnya kan karena tadi kita bilangnya sidang gitu ya, aktivitasnya sidang sebelumnya. DKPP ini semacam kayak itu, kayak jaksa atau hakim gitu. Kita hanya melakukan sidang etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Makanya kalau kita membagi itu ada laporan terkait dengan tahapan pemilu atau pilkada, ada sama sekali tidak ada kaitannya dengan tahapan pemilu ataupun yang tidak ada kaitannya dengan tahapan ini menyangkut perilaku penyelenggara pemilu. Jadi masyarakat melihat penyelenggara pemilu ini ada yang mabuk, ada yang macam-macam tingkah lakuannya yang tidak sesuai dengan etika, itu dilaporkan. Pelecehan seksual. Ada juga. Saya jadi ingat itu kasusnya. Jadi banyak macamnya terkait dengan perilaku ya. Yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan tahapan pemilu maupun pilkada. Narkoba, judi. Itu masuk juga itu Pak? Itu bisa dilaporkan juga. Nah nanti putusannya DKPP berarti bunyinya apa? Atau putusan-putusan yang bisa dihasilkan oleh DKPP tadi apa? Ya, jadi di DKPP itu amar putusannya itu ada 2 amar putusan. Ada yang rehabilitasi, kemudian ada yang diberi sanksi. Rehabilitasi itu diberikan kepada penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar ataupun tidak ada dugaan pelanggaran etikanya. Nah, diberi sanksi ini bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar pada saat sidang pemeriksaan. Sanksinya ini berbagai macam. Ada teguran tertulis, ada pemberhentian sementara, dan ada pemberhentian tetap. Teguran tertulis pun ada 3 jenis, ada macam-macam lagi. Ada peringatan keras dan peringatan keras terakhir.
Kemudian pemberhentian tetap itu pun ada 3 jenis juga. Ada pemberhentian tetap sebagai ketua divisi, dan yang paling berat diberhentikan tetap sebagai anggota. Itu yang kemarin sempat juga diputuskan. Itu. Ya kemarin kita Senin kemarin kita baca putusan ada 5 penyelenggara pemilu yang kita berhentikan tetap. 4 diantaranya karena terkait dengan kecurangan pada pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Kemudian satunya kemarin kita bacakan itu karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu karena ternyata masih aktif sebagai pengurus ataupun anggota partai politik. Dan pada saat DKPP memberi putusan nih, sudah keluar putusannya begitu, dapat sanksi, pemberhentian dan lain sebagainya, itu harus segera dijalankan. Paling lama 7 hari. 7 hari. Kalau itu sebagai anggota KPU, maka KPU RI 7 hari wajib melaksanakan putusan ini untuk melakukan pemberhentian tetap. Kalau itu terhadap jajaran Bawaslu, maka Bawaslu RI itu yang memiliki kewajiban paling lama 7 hari untuk melindaklanjuti putusan DKPP. Dan putusan DKPP ini sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang lama, dengan Undang-Undang Pemilu, putusan DKPP ini bersifat final dan mengikat. Jadi harus dilaksanakan. Nah, ya, final mengikatnya bagi siapa? Bagi Bawaslu, bagi KPU dan bagi Presiden. Oh, Bawaslu, KPU udah berarti. Jadi udah nggak bisa diganggu gugat lagi tuh. Ya, kalau kemudian menjadi sengketa objek hukumnya itu sudah berupa surat keputusan pemberhentian, bukan terhadap putusan DKPP-nya. Oke, jadi putusan DKPP-nya nggak bisa diganggu gugat begitu. Oke, nah kemudian bagi masyarakat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan tata cara pelaporan dan lain sebagainya bisa menghubungi call center DKPP. Ada call center yang bisa dihubungin? Bisa. Saya catat dulu Pak, biar nanti nggak hilang ya kan? berapa 1500 101. Oh, 1500 101. Ini langsung aja nih Pak. Langsung dihubungin call centernya, langsung bisa nanti menyampaikan mendapatkan informasi apapun. Termasuk menanyakan gimana nih perkara saya sudah sampai mana, itu bisa. Terus kalau misalnya apa aja yang dibutuhkan nih, saya mau ada bisa, ini, itu konsultasi awal bisa dilakukan di call center ini, boleh. Begitu ya Hadir Pak. Langsung juga boleh. Kan kita tetangga nih Mbak Pusita. Iya, sih mudah-mudahan saya nggak ngelaporin siapa-siapa Pak, takut saya. Kalau ngelaporin berarti ada sesuatu, ya kan? Nah Pak Tio, kenapa kepikiran jadi anggota DKPP sih Pak? Kenapa nggak jadi anggota KPU atau sekalian aja jadi calon peserta gitu kan, pemilu gitu. Jadi peserta bukan penyelenggara ya. Iya, bukan penyelenggara. Jadi saya cerita dulu kalau pribadi saya. Saya sejak tahun 99 sudah menjadi panwas kabupaten. Di Kabupaten Lampung Utara. Itu pemilu pertama kali pasca reformasi. Pemilu pertama kali. Kemudian tahun 2003 saya sudah menjadi anggota KPU di kabupaten sampai 2014. Jadi 11 tahun saya menjadi anggota KPU kabupaten menyelenggarakan pemilu itu pemilu 2004, 2009 dan 2014. Nah, kemudian tahun 2014 saya menjadi anggota KPU Provinsi Lampung. Periode pertama 2014 sampai 2019. Nah, kemudian saya menjadi anggota di KPP ini masih berstatus aktif sebagai anggota KPU provinsi gitu. Kenapa saya mau ke DKPP? Saya pikir saya pernah menjadi tim pemeriksa daerah. Jadi DKPP ini kan punya tim pemeriksa daerah yang bersifat ad hoc di provinsi ya. 2 dari KPU, 2 dari Bawaslu dan 2 dari unsur masyarakat. Nah, saya pernah menjadi tim pemeriksa daerah 3 kali selama 3 tahun kurang lebih. Itu yang membuat saya tertarik. Dan saya pikir ini tantangan. Kalau selama ini saya menjadi pelaksana teknis penyelenggara pemilu maupun pilkada, tapi ini saya memiliki sesuatu yang baru ya menurut saya untuk menjadi anggota DKPP RI gitu. Oke, apa aja tantangannya nanti Pak saya tanyanya. Gitu. Jadi nanti Bapak masih harus mikirin lagi apa kira-kira ya tantangannya ya gitu, yang biar seru gitu Pak. Ya kan siapa tahu nanti banyak yang mau jadi anggota DKPP juga. Gitu. Saya kira-kira masuk kualifikasi nggak Pak? Masuk. Kriteria. Masuk. DKPP itu kan unsurnya ya. 3 orang usulan DPR, 2 orang dari Presiden, dan 2 orangnya itu ex officio dari KPU dan Bawaslu. Nah, yang membedakan Undang-Undang 7 dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang saya sebutkan tadi, kalau dulu semua anggota DKPP dilantik oleh Presiden, tapi sekarang tidak semua, hanya 5 yang dilantik oleh Presiden. Yang ex officio itu
utusan dari KPU dan Bawaslu yang bisa berganti kapan saja berdasarkan rapat plenonya KPU ataupun Bawaslu. Oke, nanti saya masih mau tanya-tanya tantangan yang ditemui Pak Tio sejauh ini itu apa saja dan ada godaan-godaannya nggak kalau jadi anggota DKPP? Iya. Nanti ya Pak, kita jawab di sesi berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya Sobat RRI mau tahu tadi ya apa aja tantangan-tantangannya jadi anggota DKPP, kita jawab setelah sesi yang ini. Ikutin terus podcast Pro 3 Siniar.